بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون يقول ربنا تبارك وتعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sebenar-benarnya, dengan menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya, dan janganlah kalian mati melainkan dalam keadaan muslim. Saudaraku kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia adalah makhluk sosial yang mana setiap harinya mereka pasti berinteraksi dengan manusia yang lain. Akan tetapi dalam proses interaksi mereka pasti ada pertukaran informasi dan juga pastinya akan saling mempengaruhi antara yang satu dengan yang lainnya. Oleh karenanya, seorang muslim yang bijak maka mestinya ia memilih teman yang baik dalam kehidupannya, yang ia jadikan sebagai teman, berinteraksi dengannya setiap hari. Karena apabila ia mampu memilih teman-teman yang soleh, itu pasti akan memberikan kebahagiaan baginya di dunia dan juga keuntungan baginya di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Kahfi ayat yang ke-28, memerintahkan kepada kita untuk memperhatikan, untuk memilih teman yang baik dalam kehidupan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasbir nafsaka ma'al ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah." Hendaklah engkau wahai Muhammad, kata Allah, tetap teguh dan istiqamah berteman dengan orang-orang yang memuji Allah. Dalam kehidupannya mereka berzikir kepada Allah, mengingat kepada Allah, dan juga mengerjakan perintah-perintah Allah, dan mereka mengerjakannya semata-mata yuriduna wajhah, mengharapkan ganjaran dan pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Wala ta'du 'ainaka anhum turiduna zinatal hayatid dunya, dan janganlah sesekali kalian memalingkan mata kalian daripada mereka semata-mata engkau mengharapkan kesenangan dalam kehidupan dunia. Wala tuti' man aghfalna qalbahum an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Dan janganlah sekali-kali kalian mengikuti mereka, apalagi sampai mentaatinya. Siapa yang tidak boleh kita taati? Kata Allah Subhanahu wa taala, man aghfalna qalbahu an dzikrina, orang-orang yang hatinya lalai daripada mengingat Allah, orang-orang dalam kesehariannya tidak mengerjakan perintah-perintah Allah, mereka mengabaikan peringatan-peringatan Allah. Orang-orang tersebut, kata Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh kita jadikan sebagai teman, tidak boleh kita ikuti dia, tidak boleh kita bergaul dengannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan juga yang tidak boleh kita lakukan adalah berteman dengan orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya, karena mereka adalah orang-orang yang melampaui batas. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, berpesan kepada Nabi Muhammad dan juga kepada kita semuanya untuk bijaksana dalam memilih teman. Dalam ayat ini, teman yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita pilih dalam kehidupan kita adalah orang-orang yang senantiasa al-amru bil ma'ruf, mengerjakan perintah Allah, dan juga wan nahi anil munkar, menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, al-mar'u ala dini khalilih falyanzur ahadukum man yukhalil. Pertemanan seseorang pasti akan memberikan dampak kepada perilakunya, maka hendaklah seseorang memperhatikan siapa temannya, karena dikhawatirkan akhlak-akhlak yang tidak baik akan tertularkan pada orang tersebut. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu siapa? Lalu jangan sampai kita menjadi orang-orang yang menyesal dikarenakan kita salah dalam memilih teman. Oleh karenanya Allah Tabaraka wa taala mengingatkan kepada kita dalam firman-Nya surat Al-Furqan ayat yang ke-27, yauma ya'addu adh-dhalimuna 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Dan ingatlah, kata Allah Subhanahu wa taala, hari di mana orang-orang zalim akan menyesali perbuatannya sembari mereka menggigit jari-jarinya dikarenakan mereka dahulunya di dunia tidak mengikuti jalan-jalan para rasul. Kemudian ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Celakanya aku, alangkah baiknya bagiku dahulu aku tidak menjadikan si fulan itu sebagai temanku. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat yang barusan kita baca ini memiliki asbabun nuzul. Waktu itu ada seorang sahabat namanya Uqbah bin Abi Mu'ayth. Dia merupakan seorang Quraisy yang hobi, gemar mengikuti pengajian-pengajian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi dalam kesehariannya ia memilih Ubay bin Abi Khalaf sebagai temannya. Maka tatkala Ubay bin Khalaf melihat Uqbah bin Abi Mu'ayth mengikuti dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia berkata, apakah engkau benar-benar mengikuti ajaran Muhammad? Kemudian karena rasa tidak enak, karena rasa segan kepada temannya, ia mengatakan bahwasanya aku tidak benar-benar mengikutinya. Semua itu aku lakukan semata-mata untuk modus saja, untuk mengelabui Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka saat itu orang-orang yang seperti ini pasti akan menjerit nantinya di akhirat. Mereka pasti akan dicampakkan ke dalam neraka dikarenakan mereka mengabaikan perintah-perintah Allah, dan juga mereka lebih memilih teman-teman yang menggiringnya ke dalam neraka. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu siapa teman yang baik yang boleh kita jadikan teman dalam kehidupan kita? Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala dalam kitabnya Fathul Bari menyebutkan, teman yang baik adalah al-qaimu bima yajibu alaihi min huquqillah wa min huquqi ibadih. Teman yang baik adalah seseorang yang mana dalam kehidupan kesehariannya ia senantiasa menunaikan kewajiban-kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga ia melaksanakan perintah-perintah dan kewajibannya terhadap sesama manusia. Inilah kriteria yang disampaikan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari. Yang pertama, teman yang boleh kita jadikan untuk sahabat dalam kehidupan kita adalah orang-orang yang hablum minallahnya sudah bagus. Dan yang kedua adalah orang-orang yang hablum minallahnya, yang hablum minannasnya juga bagus. Artinya ia tidak melalaikan hak-hak Allah,
dan juga dalam kehidupan keseharian muamalahnya dengan manusia juga ia perhatikan, tidak sembarangan, tidak melanggar aturan-aturan, dan juga tidak mendolimi saudaranya. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu apa gunanya, apa untungnya kalau kita memilih teman yang baik? Yang pertama keuntungannya, kita akan mendapatkan syafaat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis menceritakan, kelak di akhirat orang-orang akan dimasukkan ke dalam surga dan juga golongan yang lain akan dicampakkan ke dalam neraka. Kemudian ada satu orang, ketika dia sudah masuk ke dalam surga, lantas ia mencari saudaranya. Mana temannya yang dahulu ia sama-sama menghadiri pengajian, yang dahulu sama-sama ia berangkat ke masjid, yang dahulu sama-sama ia berjuang dalam dakwah, yang mana temannya dahulu sama-sama berjuang dalam dunia pendidikan. Ia cari, kenapa tidak ia dapati di dalam surga? Kemudian dia bertanya kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalal, ya Rabbi, wahai Tuhanku, di mana sahabatku yang dahulu aku senantiasa berjuang bersamanya di dunia? Kata Allah Subhanahu wa taala, huwa min ashabin nar, teman engkau berada di neraka. Kemudian ia berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabbi, hari ini engkau memasukkan aku ke dalam surga atas apa yang telah aku perjuangkan selama di dunia. Maka kebahagiaanku hari ini tidak akan sempurna sebelum di sampingku ada sahabat yang dahulunya berjuang bersamaku di dunia. Maka kemudian Allah Tabaraka wa Ta'ala berkata, carilah temanmu tersebut dari dalam neraka, kemudian bawalah dia ke dalam surga. Kemudian para penduduk neraka mereka merasakan keheranan. Kenapa orang-orang yang sudah dimasukkan ke dalam neraka lantas bisa dijemput, bisa dibawa oleh temannya ke dalam surga? Apa yang terjadi? Apakah orang tuanya syuhada? Apakah anaknya hafidul Quran? Apakah anaknya penghafal Al-Quran? Ternyata yang menyebabkan seseorang tersebut dibawa ke dalam surga bukan hanya saja karena orang tuanya ataupun karib kerabatnya sebagai syuhada, bukan hanya saja karena ia memiliki cucu dan keturunan penghafal Al-Quran, akan tetapi apabila ia memiliki teman yang salih selama di dunia, hal itu juga bisa berguna baginya kelak ketika ia dicampakkan ke dalam neraka. Maka akan dijemput oleh temannya yang soleh tadi, kemudian dibawa ke dalam surga. Kemudian berkatalah para ahli neraka pada saat itu, Allah abadikan perkataan mereka dalam surat Asy-Syu'ara ayat yang ke-100 dan ke-101. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fama lana min syafi'ina wala sadiqin hamim." Pada hari ini kita-kita yang dahulu di dunia tidak memiliki teman, kita yang dahulunya di dunia tidak memiliki orang-orang yang dapat memberikan pertolongan kepada kita, maka tetaplah hari ini kita di dalam neraka. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, itulah keuntungan yang pertama apabila di dunia kita memilih teman yang saleh. Kemudian keuntungan selanjutnya, mendapatkan naungan di padang mahsyar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang sangat panjang, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Pada hari ketika manusia semuanya dikumpulkan di padang mahsyar, kemudian matahari diturunkan sejarak sejengkal, yang mana manusia pada saat itu mereka akan merasakan kesusahan dan kepayahan. Bahkan ada di antara mereka yang hampir-hampir tenggelam dengan keringatnya. Akan tetapi ada 7 golongan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang akan merasakan keamanan kelak ketika di padang mahsyar. Salah satunya adalah rajulani tahabba fillah wajtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi.
dua orang laki-laki ataupun dua orang perempuan yang mereka bersahabat, berkumpul semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, dalam wadah keridhaan kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka sama-sama berjuang untuk kebaikan dalam kehidupan dunia, maka orang-orang tersebutlah salah satu yang akan mendapatkan perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keuntungan yang ketiga, bila seseorang memiliki suhbah as-salihah, teman yang baik, ia akan mendapatkan nasihat dan juga doa yang tulus. Hal ini tergambar di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulunya pernah mempersaudarakan seorang sahabat yang bernama Salman Al-Farisi dan juga sahabat Abu Darda. Kemudian pada suatu hari, sahabat Salman Al-Farisi berkunjung ke rumah sahabatnya yang bernama Abu Darda. Kemudian ia mendapati istri Abu Darda dalam keadaan lusuh, tidak rapi dan tidak terawat. Kemudian karena perhatiannya selaku seorang sahabat, ia bertanya kepada Ummu Darda, "Apa gerangan yang terjadi? Kenapa aku lihat engkau seperti orang yang tidak terurus?" Kemudian ia mengatakan bahwasanya sahabatmu Abu Darda, ia tidak memiliki syahwat, tidak memiliki keinginan dan gairah dalam kehidupan dunia. Itulah yang menyebabkan aku seperti ini, tidak terurus. Kemudian singkat cerita, bertemulah Salman Al-Farisi dengan sahabatnya Abu Darda. Kemudian pada saat itu Salman Al-Farisi menginap di rumah sahabatnya Abu Darda. Setelah itu di malam hari, sahabat Abu Darda, dia bangun di awal malam untuk mendirikan solat. Kemudian sahabatnya Salman Al-Farisi berkata, "Tidurlah." Kemudian di sepertiga yang kedua, Abu Darda kembali bangun. Maka disampaikan kembali oleh Salman Al-Farisi, "Tidurlah." Kemudian ketika di sepertiga yang terakhir, bangunlah Salman Al-Farisi, kemudian membangunkan sahabatnya Abu Darda. Mereka salat malam bersama. Kemudian setelah mereka melaksanakan salat malam, barulah di situ Salman Al-Farisi menasihati temannya dengan nasihat yang sangat luar biasa, dengan nasihat yang halus, nasihat yang dapat diterima, bukan hanya sekedar nasihat yang dibangun di atas fondasi keinginan ataupun kebaikan merubah seseorang, akan tetapi nasihat yang juga dibimbing dengan cara yang baik, sehingga maksud yang baik ketika dipadu dengan cara yang baik, maka akan melahirkan kebaikan pula. Apa yang dikatakan oleh Salman Al-Farisi? Inna lillahi alaika haqqun, wali nafsika haqqun, wali ahlika haqqun, fa'ati dhi haqqin haqqah. Maka Salman Al-Farisi berkata bahwasanya Allah memiliki hak atasmu, dan atas dirimu juga memiliki hak, dan keluargamu juga memiliki hak. Maka jangan karena engkau ingin menjadi seseorang yang taat, menjadi seseorang yang soleh, kemudian engkau mengabaikan kewajiban terhadap saudaramu, kewajiban terhadap keluargamu, dan juga kewajiban terhadap dirimu sendiri. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Abu Darda bersegera berangkat menghadap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah mendapatkan nasihat dari sahabatnya Salman Al-Farisi. Diceritakanlah cerita yang sama. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sahabatmu Salman Al-Farisi berkata yang benar. Ini adalah perumpamaan contoh kaum muslimin, bagaimana sahabat yang baik. Dia ketika disebutkan oleh pepatah Arab bahwasanya teman yang baik itu adalah teman yang jujur, bukan teman yang membenarkan apapun yang kita lakukan. Teman yang jujur di sini maksudnya adalah teman yang apabila memandang kita dalam kebenaran, maka ia akan mengatakan kita dalam kebenaran. Akan tetapi saat kita melakukan kesalahan, maka ia bersegera menasihati kita. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian
sahabat yang baik akan mendapatkan doa yang tulus. Karena doa seorang mukmin kepada saudaranya tanpa ia ketahui itu mustajab. Dan orang tersebut ketika mendoakan saudaranya, inda ra'sihi malakun muwakkalun, di sisinya ada seorang malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Tatkala ia mulai mendoakan kebaikan kepada saudaranya, kemudian malakun muwakkalun tadi wa qala bihi amin walahu bimithlin, mengaminkan doanya dan bagi orang yang mendoakan kebaikan yang sama. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir, keutamaan dan keuntungan apabila kita memiliki sahabat yang baik, Allah Subhanahu wa taala akan meninggikan derajat kita. Ingatkah kita dengan kisah Ashabul Kahfi, kisah yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Dalam kisah itu, di antara bagiannya adalah menceritakan tentang seekor anjing yang Allah abadikan, yang Allah ceritakan, yang Allah angkat ceritanya dalam Al-Quran. Maka tatkala Allah Subhanahu wa taala mengangkat seekor hewan, dikarenakan ia membersamai orang-orang yang saleh, tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lantas bagaimana dengan manusia yang kita sama-sama Islam, sama-sama Muslim, sama-sama beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tentu saat kita yang menjadi ataupun memilih teman yang saleh, tentu derajat kita akan lebih tinggi daripada itu. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan keuntungan dan keutamaan tentang memiliki sahabat-sahabat yang saleh ini sebenarnya sangatlah banyak. Akan tetapi karena kesempatan yang singkat ini, kita hanya menyampaikan 4 keutamaan saja. Yang pertama adalah ia akan mendapatkan syafaat untuk masuk ke dalam surga. Yang kedua, ia akan diberikan naungan kelak di padang mahsyar. Yang ketiga, orang tersebut akan mendapatkan nasihat dan doa yang tulus. Yang keempat, akan diangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya kalau kita lihat sirahnya para salafun salih, orang-orang soleh terdahulu, mereka sangat bersemangat mengamalkan perintah Allah Subhanahu wa taala dan juga anjuran daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terkhusus berkenaan dengan masalah suhbah as-salihah, mencari teman yang baik dalam kehidupan kita. Makna teman di sini bisa berarti tetangga, bisa berarti istri kita, bisa berarti anak kita, bisa berarti famili kita, dan juga bisa berarti masyarakat kita. Siapapun bisa termasuk dalam makna ini, asalkan dia memenuhi kriteria yang disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar tadi. Dia beriman kepada Allah, mengerjakan hak-hak Allah, dan juga menunaikan hak-hak manusia. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fadhal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kita tutup khutbah kita pada siang hari ini dengan perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Apa yang beliau sampaikan? Ma u'tiyal 'abdu ba'dal islami ni'matan khairan min akhis salih.
Tidak ada kenikmatan yang paling besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seseorang setelah nikmat Islam melainkan nikmat memiliki sahabat yang salih. Kemudian kata beliau, fa idza wajada ahadukum wahidan min akhihi falyatamassak bihi. Apabila engkau dalam kehidupan dunia mendapati satu saja dari sahabatmu yang saleh, maka istiqomahlah berteman dengannya, karena engkau akan mendapatkan keutamaan di dunia dan di akhirat nantinya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat واتبع بيننا وبينهم بالخيرات. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم ثبت قلوبنا على دينك. اللهم ثبت قلوبنا على دينك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين وأقيم الصلاة. شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا